haleluya. Hanya namamu saja yang layak dipuji, layak disembah. Karena namamu yang ajaib, namamu berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu yang tak berkesudahan, rahmatmu yang selalu baru setiap pagi. Besar setiamu di sepanjang hidup kami. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita mau berdoa. Bapa kami, mari sama-sama ucapkan seperti apa yang saya katakan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rejeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak mempunyai pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas rejeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari saudara-saudara, sekarang kita mau membaca Mazmur 91, karena hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mari sama-sama kita mau baca dengan suara yang nyaring dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin. Amin, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari yang indah ini, hari yang telah Kujadikan bagi kami. Kami mengucap syukur atas hadirat-Mu yang telah kami rasakan. Terima
kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau berikan sepanjang minggu kemarin. Kami yakin dan percaya Engkau akan terus memberkati kami pada minggu ini juga. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu Evangelis Nick Harrison untuk menyampaikan berkat bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin 3 kali dan angkat jempolnya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya yakin kabarnya sangat amat luar biasa baiknya. Salam kebangkitan, salam revival. Hari ini kita akan dilayani kembali oleh Evangelis Nick Anderson. Waktu dan tempat saya berikan kepada hambanya. Terima kasih Marcel. Selamat pagi semua yang ada di Amerika dan selamat sore yang ada di Indonesia. Puji Tuhan kita boleh berkumpul pada hari ini untuk merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Mari kita buka kitab kita di dalam Rut pertama, Rut 1. Kita buka kitab kita dalam Rut 1. Di sini dikatakan Rut dan Naomi. Kita mengenal kisah ini ya, waktu kita dulu di Sunday School pun kita juga sudah pernah mendengar, waktu kita dulu di Sunday School maupun kita sering mendengar kisah-kisah ini, bahwa di sini sungguh kisah yang sungguh-sungguh sangat menarik, di mana kita melihat kasih setia Tuhan sungguh dinyatakan dalam kehidupan Rut. Di sini Rut dan Naomi mengenai keluarga Elimelek. Siapakah Elimelek? Elimelek ini secara namanya, Eli itu artinya Allah, Melek itu raja, Allahku raja. Tetapi kenyataannya tidak sesuai namanya. Kenapa tidak sesuai namanya? Karena Elimelek ini gampang putus asa. Nanti kalau kita pelajari dia gampang menyerah. Karena dia selalu melihat kenyataan, keadaan yang ada di sekitarnya. Tidak berseru kepada Tuhan, tidak berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Seharusnya sebagai kepala keluarga, saat mengalami suatu krisis, saat mengalami suatu problem, kepala keluarga ini membawa istri dan anak-anaknya kepada Tuhan. Dan membawa persoalannya ini datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Seperti doa Bapak kami. Tuhan itu dekat dengan kita. Bahkan kita bisa memanggilnya Bapak. Seperti Bapak kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan, ketoklah pintu, maka dibukakanlah bagimu. Carilah. Tetapi tidak dilakukan oleh Elimelek ini. Elimelek tidak melakukan. Dia tidak mengetok pintu, tidak mencari Tuhan pada saat dia mengalami satu masalah. Mari kita lihat dari Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya laki-laki itu Malon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kalau kita perhatikan lagi, Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti. Kaya akan bangsa dan pangan dan pakanan. Penuh dengan melimpah. Tetapi kalau kita kembali lihat di ayat Rut 1 ayat 3. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Jadi waktu diam di Moab, Elimelek ini meninggal. Naomi kita bisa bayangkan betapa susah dan sedihnya Naomi. Suatu kesalahan yang sangat fatal di sini adalah Elimelek tidak mengandalkan Tuhan. Pada waktu kondisi sampai mereka harus pergi karena di sana dikatakan ada kelaparan di tanah Israel. Masih dikatakan ada kelaparan. Jadi itu istilahnya kita bisa membayangkan mendengar berita bahwa ada kelaparan di tanah Israel. Sehingga pada saat dia mendengar
istilah kelaparan tersebut mungkin belum terjadi dalam keluarganya. Keluarganya belum kelaparan loh. Ada kelaparan, itu berarti belum keluarganya tidak mengalami kelaparan. Saya percaya kalau saat itu Elimelek berseru kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pelihara keluarganya. Tuhan akan memelihara keluarganya. Tetapi Elimelek ini begitu mendengar sudah takut, panik, khawatir. Dia langsung mengambil langkah. Dia mengambil suatu keputusan. Langsung dia meninggalkan Bethlehem. Dia pergi ke Moab. Kalau kita buka dalam Ulangan 23 ayat 3 dan lompat ayat ke-5. Moab itu suatu tempat yang Tuhan kutuk karena dari tanah Lot dulunya dari sana. Kita lihat Ulangan 23 ayat 3. Seorang Amon, seorang Moab, sampai dikatakan janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Ayat ke-5, Ulangan 23, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Tuhan itu sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu. Melewati siapa? Melewati Rut. Walaupun sudah sampai di Moab, tapi Tuhan itu mengasihi keluarga ini. Walaupun Elimelek sudah meninggal, tetapi Tuhan itu mengasihi keluarga Naomi ini ya, keluarga Elimelek ini. Kemudian setelah Elimelek mati, tertinggallah kan dengan kedua anaknya. Di sana waktu sampai di Moab, dia mengambil seorang menantu, dua perempuan yang bernama Orpa dan Rut. Sehingga mereka diam di sana kira-kira 10 tahun lamanya. Di ayat kelima dikatakan, betapa Rut harus bertemu dengan suaminya, yaitu Malon, dan Orpa bertemu dengan suaminya Kilion. Tetapi di sini kita melihat Naomi begitu susah, sangat susah. Karena setelah suaminya meninggal, dia mendapatkan di ayat kelima, matilah juga kedua anaknya, yakni Malon dan Kilion. Sehingga perempuan itu Naomi kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Sungguh-sungguh di sini kita melihat bahwa Naomi sungguh-sungguh sangat sedih, sangat bersusah hati, di mana dia harus kehilangan orang-orang yang dikasihnya. Kita tidak bisa membayangkan ya pada zaman itu memiliki seorang sanak saudara laki-laki itu adalah suatu perlindungan pada zaman itu. Dan dari pihak Naomi, keluarga laki-laki ini sudah tidak ada. Karena suami dan kedua anak lakinya tidak ada. Dia hanya, istilahnya, dia cuma ada menantu dua perempuannya saja. Sehingga akhirnya Naomi ini sangat bersusah hati. Maka Naomi mengambil keputusan, mungkin Naomi mengingat Bethlehem tempatnya itu adalah tempat yang terbaik. Sehingga dia berkemas, dia mengajak menantunya, ayo kita pulang ke tempat asal kita, yaitu di Bethlehem. Di perjalanan Naomi ini baik ya, dia masih memberikan, dia tidak egois, dia bertanya kepada kedua menantunya, apakah kamu mau mengikuti aku atau tidak, lebih baik kamu pulang kembali ke rumah ibumu, ke rumah orang tuamu. Nanti kita perhatikan di sana bahwa Naomi sempat tidak egois, dia menyarankan Orpa dan Rut untuk pulang ke rumahnya, tidak usah mengikutinya. Karena Naomi ini berpikir dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi dia tidak punya apa-apa lagi, tapi dia cuma satu keyakinannya. Dia mendengar bahwa Tuhan itu memperhatikan umatnya yang di Bethlehem di ayat ke-6 dan memberikan makanan kepada mereka. Sehingga ayo sudah kita kembali aja ke Bethlehem. Itu yang dipikirkan Naomi cuma singkat aja seperti itu. Tetapi Naomi ini tidak egois. Jadi dia sempat bertanya dan berkata-kata di ayat ke-8 sampai ke-22 nanti kita bisa lihat bahwa Naomi ini menyarankan untuk menantunya ini pulang. Sampai di dalam ayat 8 sampai 21 itu kita perhatikan itu percakapan antara Naomi dan menantunya. Di mana Orpa ini dan Rut ini menangis ya pada waktu
Naomi berkata suruh pulang dan sebagainya. Karena Naomi ini lucu juga, dia memberikan suatu percakapan bahwa dia berkata, apalagi yang dapat kau harapkan dari aku? Aku ini sudah bisa punya anak lagi. Seandainya aku punya anak, nggak mungkin anakku ini menjadi suamimu karena anakku kan masih kecil dan dia tidak punya suami. Dia memberikan suatu lelucon di dalam perjalanan itu. Akhirnya didesak-desak, tetapi Orpa menantunya akhirnya pulang. Setelah bersalaman, setelah mencium Naomi, akhirnya Orpa mengambil keputusan pulang kembali ke bangsanya. Sedangkan kita melihat Ruth di sini. Ruth ini adalah orang yang setia ya. Kita melihat bahwa Ruth ini adalah yang patut kita contoh. Ruth ini adalah orang yang setia. Dia tidak mau meninggalkan mertuanya Naomi karena dia tahu Naomi ini begitu bersusah hati, siapa yang bantu kalau enggak dia lagi, karena Naomi sudah tidak punya siapa-siapa. Sampai di ayat 16 dikatakan, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Sampai dikatakan di ayat ke-17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Begitulah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Sampai sedemikian rupa Ruth itu deklarasinya ya, karena dia sungguh-sungguh mencintai Naomi mertuanya. Oleh sebab itu, daripada kita yang sudah menikah, biar kita mencintai orang tua kita, mencintai mertua kita, jangan ajak mertua bertengkar, tetapi kita harus saling mengasihi satu sama lain ya, untuk kita setia dalam keluarga kita satu sama lain. Karena begitu kita setia, kita saling mengasihi, percayalah, berkat Tuhan itu akan turun. Berkat Tuhan itu akan datang. Tetapi kalau kita mudah emosi di dalam keluarga kita, mudah saling menyalahkan satu dengan lain, berkatnya akan tertunda. Bahkan berkatnya tidak ada. Karena kita tidak mengundang hadirat Tuhan, kita tidak mengundang kasih Tuhan, kita tidak mengundang bahwa Tuhan itu damai sejahtera. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari sumber di atas segala sumbernya, maka percayalah, maka berkat Tuhan itu akan tercurahkan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya meskipun Ruth ini seorang perempuan Moab yang tadi dikatakan di Ulangan 23 bahwa Moab itu istilahnya udah dikutuk Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi. Tuhan itu sanggup mengubahkan dari yang tidak ada menjadi ada, dari kutuk menjadi berkat. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Tapi Tuhan itu tahu dari hati kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan mengerti isi hati kita. Tuhan mengerti apa pikiran kita. Oleh sebab itu biarlah kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan ya. Di mana akhirnya singkat cerita berjalanlah keduanya mereka sampai tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gempar itu seluruh kota. Karena perempuan-perempuan di Bethlehem itu pasti mengingat, Naomi itu di ayat 20 sampai 21 sampai dikatakan bahwa Naomi karena sangat bersusah hati, dia sampai berkata, jangan panggil aku Naomi. Panggil saja aku Mara. Apa arti marah? Karena dia berkata bahwa marah itu artinya pahit. Dia secara manusia dia merasa bahwa Tuhan itu meninggalkannya. Sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku, yaitu seperti malapetaka. Di sini kita melihat secara kedagingan, secara kemanusiaan, Naomi ini sangat tertekan. Karena suami dan kedua anak laki-lakinya tidak ada lagi dipanggil Tuhan. Dia merasa betapa kenapa Tuhan melakukan hal ini sedemikian rupa. Jadi Naomi ini sangat-sangat tertekan. Tetapi Tuhan itu mengasihi, tetap mengasihi. Dan Ruth ini mengambil keputusan yang tepat. Dia kembali ke Bethlehem. Dia kembali ke Bethlehem. Di sana akhirnya Ruth dengan setia mengikuti Naomi, tinggal bersama Naomi.
kita melihat kemurahan Tuhan terjadi di dalam Rut kedua, di mana Rut itu bertemu dengan Boas. Rut bertemu dengan Boas. Sebab di ayat ke-1, Rut 2 ayat ke-1, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Maka di ayat ketiga dikatakan, pergilah kan ceritanya Rut. Dia memungut jelai di belakang para penyabit. Dan kita melihat kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Tema pada hari ini adalah kebetulan. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Jadi Rut ini tidak mengerti bahwa dia itu berada di tempat yang tepat. Tetapi di sini suatu kata yang menarik, kebetulan. Saya mengambil tema pada hari ini kebetulan. Kenapa bisa kebetulan dia berada di tanah milik Boas? Pada ladang itu banyak, ada ladang di sana begitu banyak. Tetapi dia bisa datang di ladang Boas. Walaupun memang Rut tidak mengetahui hal itu. Rut tidak mengetahui sama sekali. Karena Naomi belum bercerita. Dan Rut pun belum menceritakan pengalamannya. Bahwa dia di ladang, dia bertemu. Dia tidak tahu siapa-siapa. Dia hanya berpikir untuk memungut jelai. Hanya itu saja yang ada di pikir Rut. Dan Rut itu dengan sangat rajin dia bekerja di ladang tersebut sampai akhirnya mendapatkan perhatian daripada Boas. Boas tahu siapakah perempuan itu, diberikan informasi oleh pegawainya, itu perempuan Moab. Di mana dia ke sini bersama mertuanya, suaminya sudah meninggal, diberikan informasi. Akhirnya yang unik di sini ladang itu bisa miliknya Boas. Jadi secara kebetulan bisa berada di tempat yang tepat. Dan sangat rajinlah Rut bekerja dari pagi sampai petang. Dia mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai di belakang para penyabit. Sampai akhirnya kita melihat bahwa Boas itu mengasihi sampai dia memberikan perintah bahwa supaya penyabit-penyabit yang laki-laki itu tidak mengganggu oleh Rut ini supaya tidak terganggu. Sampai dikatakan biarlah si Rut ini berada di belakang para penyabit-penyabit perempuan. Bahkan diberikan kasih lagi. Kalau mau minta minum lewat tempayan, boleh ambil dari penyabit-penyabit yang menyedok air di dalam tempayan tersebut. Begitu Boas ini memperhatikan Rut ya. Jadi seperti seorang laki-laki memperhatikan seorang perempuan dan mengasihinya. Itu semua dari pandangan pertama, awalnya dari pandangan ke mata, lama-lama jatuh ke hati. Benar ya, bahwa kita melihat di sini kasih setia Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan Rut. Walaupun dia awalnya dari perempuan Moab, tetapi Tuhan itu mengasihi. Karena Tuhan itu punya rencana yang baik. Karena apa? Tuhan melihat hati Rut. Tuhan melihat kasih Rut. Di situ kalau kita melihat bahwa Tuhan itu melihat hati daripada setiap kita. Sampai akhirnya kita bisa melihat bahwa Boas ini sungguh-sungguh mengasihi. Apa yang dapat kita pelajari daripada Rut 1 sampai Rut 2 ini? Kita melihat bahwa keputusan kita ini jangan sampai salah. Oleh sebab itu kita kalau punya masalah apapun, jangan seperti Elimelek yang mudah menyerah, dan akhirnya mengambil keputusan yang salah karena tidak melibatkan Tuhan. Dalam segala hal kita tuh harus melibatkan Tuhan. Walaupun itu kadang masalah sepele, masalah kecil. Itu kalau kita melibatkan Tuhan, karena kita bisa melihat bahwa Tuhan itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan berkat itu Tuhan bisa berikan kepada kita kalau kita berharap dan hanya mengandalkan Tuhan. Secara kebetulan sering kalau kita berkata kebetulan, siapa di sini yang pernah merasa kebetulan? Kebetulan lo dapat berkat, kebetulan lo dapat kerjaan. Kok bisa ya aku bertemu dengan orang ini? Kok bisa aku bertemu dengan temanku yang lama?
sehingga aku diperkenalkan sama orang yang bekerja, sehingga aku mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Banyak kita memiliki pengalaman masalah kebetulan. Saya pun mengalami kebetulan, di mana dalam hal-hal kecil saya mengucap syukur, karena secara kebetulan saya berpikir saya kebetulan loh saya di Amerika ini. Karena tidak pernah terpikir bahwa saya itu akan tinggal begitu lama, 15 tahun tepatnya tinggal di Amerika. Kalau dipikir kembali feedback ke belakang, rasanya kebetulan loh bisa di sini. Karena memang awalnya tidak berpikir untuk tinggal di sini. Awalnya cuma berkunjung, mau ketemu sama kakak saya, cici saya yang ada di Amerika. Awalnya cuma seperti itu. Karena bertepatan waktu itu cici saya juga lagi pregnant, lagi hamil. Saya mau berkunjung dan tidak lama waktunya. Dan itu saya cuma berpikir, nanti di sana kan banyak waktu, ini anak-anak masih kecil. 5 bulan tinggal di Amerika, begitu pulang. That's it, tidak berpikir. Bahkan saya waktu itu berkata sama suami, dan suami juga kita selalu diskusi ya, bahwa kita berpikir bahwa di Amerika ini cuma vacation. Di Indonesia itu tempat tinggal kita. Di Amerika ini tempat kita vacation saja. Jadi setelah 5 bulan kita pulang. Nanti di Amerika saya juga mendengar dari teman-teman, oh enak ya, per jam lumayan. Waktu itu saya datang itu ke Amerika per jamnya masih $7, $8. Itu $8 itu tinggi, maksimal $9. Itu sudah ajaib, itu karena sudah sungguh sangat ajaib dapat 1 jam $9 pada masa itu, yaitu tahun 2008 tepatnya. Ya, begitu kasih setia Tuhan, saya nggak terpikir, saya pikir untuk senang-senang aja, udah cari sambil cari liburan supaya nggak kelamaan, kita juga sambil bekerja di sana. Tetapi Tuhan berkata lain. Apa yang istilah kebetulan, kalau bersama Tuhan, itu menjadi, Tuhan sanggup mengubahkan jadi berkat. Jadi luar biasa. Akhirnya Tuhan punya rencana lain. Saya berdoa bersama suami. Waktu itu saya sampai berpikir, apakah ada kemungkinan kita bisa tinggal? Karena setelah merasakan bulan demi bulan, kok rasanya senang ya di Amerika ini. Kok merasa ada damai sejahtera. Sampai kita berpikir, apa benar Tuhan? Apa mungkin kita bisa tinggal di Amerika ini? Kita minta tanda sama Tuhan, kita minta tanda. Akhirnya Tuhan memberikan tanda-tanda dan digenapilah tanda-tanda tersebut. Jadi saya tidak berani mengambil keputusan sebelum saya minta tanda pada Tuhan. Puji Tuhannya, tanda itu Tuhan genapi. Sampai kita minta 3 tanda. Apa keputusan ini, apa benar Tuhan kami tinggal di Amerika? Apakah keputusan ini benar? Tapi puji Tuhan, saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita berseru pada Tuhan, Tuhan itu sungguh baik. Sehingga akhirnya kita bisa tinggal di Amerika ini sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dan Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan apa yang tidak ada menjadi ada. Dari kita tidak punya mobil sampai kita punya mobil. Dari kita nggak punya rumah sampai kita punya rumah. Saya percaya saya hidup oleh kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya juga kalau kita semua di tempat ini mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, maka seperti tadi dikatakan, Tuhan bisa sanggup mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mempelajari dalam Rut 1 ayat 2 ini Tuhan, di mana tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya Tuhan, kalau secara kebetulan Tuhan, Rut pun bisa ada di ladang Boas. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang terindah dalam kehidupan Rut Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, di tempat ini Tuhan, saat ini Tuhan, jika anak-anak mengalami hal kebetulan Tuhan, tapi tidak ada kebetulan bagi Engkau Tuhan, karena Engkau tahu Tuhan yang terbaik buat setiap hidup kami. Engkau tahu yang terbaik Tuhan. Engkau memiliki rencana-rencana yang terbaik buat setiap hidup kami Tuhan. Engkau menempatkan kami dimanapun kami berada. Kalau kami bersama Engkau Tuhan, di situ kami percaya
Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melindungi kami, Immanuel, Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang mencukupkan dari yang tidak ada menjadi ada, sehingga kami tidak akan berkekurangan, kami akan tercukupi dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami berada. Jika kami bersamamu Tuhan, maka kami percaya kami akan melihat damai sejahtera, kami akan menerima sukacita, kami menerima berkat-Mu, kami akan merasakan pemeliharaan Tuhan, karena kami hidup dalam anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Siapa yang percaya disertai, diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan, katakan amin.